Oke, kita ketemu lagi di acara yang Prodi Komputer yang biasa disingkat Kompot. Kita hari ini akan mendatangkan narasumber yang beda. Ini kita coba mengambil alumni yang memang punya keterbatasan, tapi saya melihatnya di sini adalah suatu kelebihan. Mari kita kenalan dulu dengan Mbak Yusrina. Selamat datang Mbak Yusrina. Ya. Perkenalkan, nama saya Yusrina. Oh, Mbak Yusrina. Asalnya, panggilan isyaratnya Ayus. Ayus. Ayus seperti ini. Jadi saya bisa hafal nih. Ayus, panggilannya Ayus ya. Iya, panggilannya Ayus. Betul. Betul ya. Oke, kita mulai aja. Saya tanya-tanya sebentar. Dulu lulus D3 itu tahun berapa? Lulus tahun 2017. 2017. Iya. Sudah lama juga ya? Udah lama ya. Setelah lulus langsung meneruskan S1 atau bekerja dulu? Langsung S1. Langsung S1 ya? Iya. Jurusan komputer juga ya di STIMIK YMI Tegal. Iya. Ya kalau saya lihat memang di sini pengalamannya juga luar biasa. Ya mulai dari operator belanja kegiatan melalui aplikasi Trisera. Ini luar biasa sekali, ini benar-benar ini suatu terima kasih. Oh, terima kasih ya, istilahnya sepertinya terima kasih. Terima kasih. Oke. Jadi memang ini baru pertama kali nih, jadi saya yang grogi malah saya ini. Bentar, biar. Oh, Pak, jangan grogi ya, karena katanya. Kita juga harus mengikuti bagaimana cara ngobrolnya, biar kita juga bisa menginspirasi kepada pemirsa bahwa keterbatasan yang Mbak punya ini tidak menjadi halangan. Oke, sekarang ceritakan dulu, dulu kenapa mau kuliah di D3 Teknik Komputer? Bisa dilihat mereka dengan berbincang. Ya. Awalnya saya kuliah, sebetulnya saya lihat tempat ini, tapi belum inklusif di sini. Saya coba daftar di sini, tapi profilnya tidak diisi dia disabilitas tuli. Dia merahasiakan profilnya, identitasnya. Kemudian saya daftar. Waktu daftar tidak menyebutkan bahwa tidak bisa mendengar atau bicara. Tapi semua nggak tahu kalau dia tuli. Teman-temannya atau dosen yang tidak tahu? Dosen yang dia awal daftar. Awal daftar. Ya ini memang menarik. Terus bagaimana komunikasi dengan dosennya? Bagaimana? Awalnya saya daftar terus langsung diterima sama keluarga bapak saya. Langsung maaf, anak saya itu tuli, bagaimana katanya. Ya. Terus dosen, oh bisa mengikuti kuliah nggak apa-apa, tapi ada syaratnya. Pas awal itu ya. Ada syaratnya, SKD, nilai SKS, nilai SKS. Nilai SKS-nya. Kalau misal 3,0 ke bawah, nggak bisa diteruskan ke semester selanjutnya. Oh, ada persyaratan seperti itu namanya ya.
Iya, Pak. Kemudian dia berusaha untuk belajar, Ya, terus ketemu dosen, ngobrol-ngobrol-ngobrol. Saya nggak tahu dia ngobrol apa. Tapi setelah belajar di sini, saya minta file, flash disk atau materi sama dosennya. Jadi ketika dosen ngomong, saya pakai tulisan. Eh, Awalnya dosen nulis, Ayu juga nulis. Jadi pakainya tulisan komunikasinya. Berapa berapa bulan? Oh, berbulan-bulan. Kemudian dia langsung bisa komunikasi oral. ya, makanya kan saya lihatnya untuk bisa menyerap dari dosen yang berbicara di depan kelas, ya. Berarti kan Mbak Ayu hanya melihat saja kan, terus nanti baru meminta file flash disk, terus dipelajari sendiri di rumah gitu ya. Iya, Pak. Betul, betul, betul. Luar biasa sekali itu. Dengan keterbatasan itu Mbak, apa nggak minder loh. Iya, Pak. Enggak, saya berusaha keras untuk belajar. Selalu tanya sama dosen pas akhir pelajaran. Awalnya saya lihat bingung, saya dicatat dulu materinya. Sudah semuanya selesai, kemudian langsung ketemu dosen. Saya mau minta materinya, Pak. Luar biasa sekali, nggak terbayang kalau saya melihatnya seperti ini. Oh ya, motivasi apa yang membuat Mbak Yusrina bertahan sampai 3 tahun di kuliah nih? Kan komputer susah nih. Sebetulnya sudah. Sebetulnya dulu saya SMK suka komputer. Kemudian tertarik sama komputer, sekarang kuliah pengen ambil komputer. Sebetulnya materinya banyak sekali, tidak semua dipelajari. Dipilih-pilih saja yang mudah-mudah gitu. Terus saya lihat beberapa materi yang sulit, selalu tanya sama banyak dosen. Awalnya saya paham, coba-coba googling. Oh, maaf. Ya, tulis, terus saya tanya ke dosennya, katanya betul atau salah. Terus nanti diulang lagi ya. Jadi prosesnya dia menuliskan apa yang dia tahu, apa yang dia tanyakan, kemudian tanya ke dosennya, terus dosen menjelaskan seperti itu, bolak-balik. Jadi seperti privat di akhir kuliah, seperti privat. Kalau sama teman-teman kelasnya nggak bisa katanya. Oh, kalau sama teman kurang belum berkomunikasi. ya, kurang. Nggak bisa. Ada beberapa yang bisa, tapi kelompok-kelompok. Oh iya. Tapi ya ini memang hal-hal yang benar-benar luar biasa ini. Awalnya aku lihat teman-teman kelompok, jujur komunikasinya oral, pelan-pelan oral sama tulisan. Terus ada beberapa teman-teman yang nggak bisa jawab. Terus aku langsung tanya sama dosen. Janjian sama dosen. Kemudian ketemu, tanya-tanya sama dosen. Luar biasa sekali. Iya.
Jadi kesimpulannya dia selalu tanya sama dosen di akhir mata kuliahnya, mata kuliah di kelas. Dosennya semua welcome kepada Yusrina. Iya Pak, betul. Selalu didatangi satu-satu. Didatangi satu-satu. Ini Iya, pemirsa, semuanya. ini bisa buat motivasi kalian. Mbak Yusrina yang memang ada keterbatasan, tapi setelah mengikuti kuliah, dia itu langsung menemui dosen untuk meminta penjelasan lebih lanjut. Ya, jarang yang dilakukan oleh mahasiswa yang Betul. benar-benar luar biasa ini. Iya Pak. Terus Mbak, siapa sosok yang paling berjasa nih dalam Mbak Yusrina sampai bisa lulus kuliah ini? Dosen Pak katanya. Ya, pokoknya siapa dosen apa? Dosen namanya sebetulnya mata pelajaran atau mata kuliah semua dosen itu bagus. Nggak bisa pilih-pilih, semuanya bagus Pak. Bisa menerima Ayus, kekurangan Ayus. Bisa berkomunikasi sama Ayus semuanya. Tapi kamu pilih satu siapa dosen? Oh semuanya, Pak. Barangkali misalnya ada siapa? Salah satu dosen yang memang benar-benar mendukung. Dosen semua baik semua. Presentasinya juga bagus. Detail. Semuanya bisa menjelaskan secara detail. Saya malah baru tahu ini, baru dengar ini bahwa perjuangannya Mbak Yusrina itu selama 3 tahun ternyata luar biasa sekali. Ada pengalaman apa Mbak yang paling menarik nih kuliah di Poltek ini dulu, apa di Universitas Harkat Negeri ini? Pengalaman ya kuliah di sini. Awalnya saya lihat kuliah S1 di sini sebelum S1 ya. Iya. Ya, pengalaman yang menyenangkan. Ya, yang menyenangkan aja. Pengalaman dosen bisa, teman bisa. Teman-teman tuh. Pengalaman dosen banyak apa? Sebentar. Ada salah satu pengalaman menarik dengan dosen yang namanya Bapak Lana. Iya, Bapak Lana. Kenapa? Dari awal penjelasan itu biasanya pakai tulisan sama saya. Kemudian Ayus tanya sama Bapak Lana, gimana sih caranya ini? Terus Bapak Lana itu sabar banget dalam membimbing Ayus. Luar biasa sekali. Di perkuliahan. Buat Bapak Lana nih berarti ada apa? Iya. Dari alumni Mbak Yusrina ini. Tapi memang semua dosen itu baik Pak. Cuma saya pilih satu gitu, namanya Bapak Lana. Bapak Lana ya sih. Luar biasa sekali ya. Jadi memang di sini memang dosennya mengajari dengan sabar ya. Iya Pak. Nah tapi ada satu, kalau praktikum bagaimana? Bukan praktikum PKL Pak. Enggak praktikum, kalau di D3 kan memang banyak prakteknya ya. Mengikutinya bisa. Bisa Pak. Dari awal
dosen namanya siapa? Dulu Bapak Arif. Ada Bapak Bapak Arif, Arif. ya. Iya. Belajar praktek website, pembuatan website. Awalnya saya nggak bisa Pak sama pembuatan website, tapi saya berusaha keras untuk bisa mengikuti praktek. Kemudian setelah teman-teman selesai praktek, saya sama Bapak Arif itu belajar membuat website berdua. Iya, berdua. Jadi kayak privat ya. Iya. Luar biasa memang itu dosennya ya. Nah, terus ini satu lagi, setelah D3 lulus, IPK berapa terakhir? Ya, lulus IPK-nya berapa D3? IPK-nya 3,25. Wah, luar biasa sekali. Hebat itu. Dulu proyek yang dibuat apa dulu, Mbak? PA tugas akhirnya. Ya, produknya apa? Belajar bahasa isyarat, abjad untuk semua masyarakat supaya bisa abjad bahasa isyarat. Iya, produknya berarti buatan video bahasa isyarat. Video bahasa isyarat ya. Oke. Terus setelah lulus langsung lanjut kuliah S1 di sini? Iya, terus lanjut. Berapa tahun? 1,5 tahun, 1,5 tahun. Terus langsung mencari pekerjaan. Maaf. Iya, S1 sudah sambil pas waktu S1 dia sambil kerja. Ya, saya lihat di sini juga pengalaman kerjanya dia sebagai mengajar juga di kelas 1 SD Tunagrahita ya. Iya, Pak. Itu pas waktu masih belum lulus ya? Pas S1. Iya. Pas masih kuliah. Dia ngambil kuliahnya ekstensi Pak di S1. Jadi sambil bekerja ya. Jadi dia mengajar di SD SLB, SPK, Bunda Maria Kota Tegal. Bunda Maria luar biasa sekali ya. Nah terus baru mau bangun, mau lihat. Oh iya, baru mau dibangun. Ya. Nah terus masuk ke dinas sosial itu kapan ini? Tantangannya apa masuk nih? 2021 Pak. Pas masuk dari mana? Iya, dari lingkungan masyarakat, orang-orang. Dulu kuliah S1 ikut komunitas banyak ya. Terus ketemu orang-orang, ngobrol-ngobrol, ada informasi, ada lowongan di dinas sosial, terus saya langsung daftar gitu. Bagiannya pertama kali masuk di kerja kan perlu awal masuk bagian daya sos pemberdayaan sosial. Jadi awal masuknya itu di pemberdayaan sosial.
dan jaminan sosial. Bagian pemberdayaan dan jaminan sosial. Jaminan sosial. Nah, pertama kali masuk kan tidak ada yang bisa diajak komunikasi nih. Terus cara berkomunikasinya bagaimana? Oral, Pak, pakai oral. Itu pakai oral, Iya. ya pakai bahasa isyarat. Seperti kuliah dulu, pakainya oral. Pimpinan atau teman-teman kerja saling mendukung atau ada yang kurang Mendukung. Iya, sebab di CV-nya saya memasukkan disabilitas tuli. Jadi teman-temannya pada mendukung maupun pimpinan mendukung Ayus untuk bekerja di situ. Oke. Kesulitannya? Komunikasinya cepat, sulit untuk Jadi kalau di dinas sosial itu komunikasinya mengandalkan oral, dianya agak kesulitan karena berbicaranya cepat, gitu ya. Jadi antisipasinya dia pakai tulisan HP. Sekarang di HP ada teknologi yang bisa mentranslate suara menjadi tulisan seperti itu. Jadi dia bisa memahaminya. Berarti kita juga kesulitan nih untuk di Google Translate apa namanya? Jadi ini teknologi yang memang dipakai ya Mbak? Iya. Yang untuk komunikasi sehari-hari ya? Iya, betul. Pakainya apa tadi? Google? Ya. Yang bisa membantu ke apa? Dari suara ke tulisan. Jadi pegawainya pakai HP terus nanti? Iya. Seperti kayak di Google juga bisa sih Pak. Transkripsi instan. Itu ya teknologi yang pelajari memang itu ya. Sebelum iya. Jadi pas dia mengajar di SLP belum ada teknologi seperti ini. Nah, setelah dia keluar dari SLP baru ada teknologi seperti ini. Jadi inilah teknologi ini yang dipergunakan untuk komunikasi di kantor, di dinas sosial ya. Iya Pak. Awalnya saya temennya merekam apa yang mau disampaikan ke Ayus, kemudian ditujukan teksnya apa, terus dia ngetik, terus nanti saya ngomong lagi atau ngetik lagi, seperti itu. Jadi bolak-balik gitu. Tapi nggak masalah ya? Nggak masalah Pak. Berbulan-bulan saya seperti itu, terus sekarang sudah paham. Paham ya. Oke, ada pesan nggak untuk penyandang disabilitas yang sama untuk bisa meneruskan kuliah, Mbak? Saya berharap teman-teman disabilitas semua itu bisa masuk kuliah di sini. Jadi pengennya Ayus tuh teman-teman disabilitas, semua disabilitas, bukan hanya disabilitas tuli, bisa berkuliah, khususnya berkuliah di sini gitu.
eh, disabilitas itu punya bakat semuanya. Jadi tetap harus berusaha untuk bisa berkuliah. Nah, penonton atau pemirsa, ini ada satu pesan dari Mbak Yusnita bahwa penyandang disabilitas juga memang harus kuliah. Jangan berkecil hati dengan keadaan yang sekarang ini. Ya betul-betul Pak, betul. Harus tetap berusaha. Iya, memang harus. Memang, jadi ada nggak kata-kata buat penyemangat mereka, Mbak? Buat teman-teman disabilitas, teman-teman disabilitas Ini menarik ini, betul-betul menarik. harus bisa, tidak mudah, jangan mudah menyerah, Jangan mudah menyerah. jangan mudah menyerah, Ya. harus tetap semangat. Iya. Wih, terima kasih sekali Mbak Terima Yusnita, kasih. memang benar-benar menginspirasi buat pemirsa. Jadi memang sebenarnya memang banyak yang harus kita bicarakan, cuma karena keterbatasan waktu, ya. Jadi kita bisanya seperti ini. Tapi apapun, terima kasih sekali atas hadirnya Mbak Yusnita dan Mbak Anya sebagai juru isyarat. Ini memang perlu Terima kasih, Pak. dipelajari oleh kami semua nih ya. Oke, terima kasih sekali. Oke pemirsa, ini nanti Anda bisa lihat setiap hari Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Oke, terima kasih. Salam podcast.